Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaq wa qad atainaka min ladunka dhikra man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati isra khalidina fihi wa sa'a lahum yawmal qiyamati himla. Surat Toha 99 101 tafsir Tirmidzi. Sembilan-sembilannya sebagaimana kisah yang kami sampaikan tentang Nabi Musa alaihissalam. Kami Allah akan menceritakan pula kepadamu Nabi Muhammad tentang kisah-kisah masa lalu dan umat-umat terdahulu yang akan engkau lihat sebagai bentuk tambahan pengetahuan memperbanyak mukjizatmu sebagai peringatan sekaligus nasihat bagi umatmu Nabi Muhammad, yang mau berusaha mengetahui kehidupan masa lalu. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu sebuah kitab
yang berasal dari sisi kami, yang berasal dari sisi kami, yang berasal dari sisi kami, dan di dalamnya mencakup kisah-kisah kisah-kisah dan penjelasan-penjelasan yang bisa ditafakuri, dipikirkan, direnungkan, ditafakuri, dan diambil pelajaran. Titik. 100-nya. Siapa saja yang berpaling dari kebenaran Al-Quran, siapa saja yang berpaling dari kebenaran Al-Quran yang di dalamnya jelas mencakup, tuntunan kebahagiaan dan keselamatan, as-sa'adah wan najah, maka orang ini akan menanggung siksa yang berat. Atas kekufuran dan dosanya itu. Kekufuran dosanya itu. Sehingga besok di hari kiamat dirinya akan menanggung dosa, menanggung beban. Dirinya akan menanggung dosa yang sangat berat. Tidak, ini 100-nya, 101-nya. Keberadaan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran ini akan menjadi seburuk-buruknya kesedihan dan penyesalan besok di hari kiamat. Karena tentu salah satu rukun imannya tidak ada, ya, rukun kepada Allah, rukun kepada
ya malaikat, kitab, nabi dan seterusnya. Jadi kan ada salah satu rukun yang tidak diberesi atau tidak dipenuhi. Jadi kholidina ini adalah membawa beban yang berat dari dosa-dosa sebab tidak iman pada Al-Quran yang jelas di dalamnya mencakup tentang bagaimana hidup yang bahagia dan hidup selamat. Berarti kalau dibalik boleh saja, berarti kalau tidak mengikuti Al-Quran ya berarti tidak bahagia dan tidak selamat. Begitu saja. Jadi kalau dibalik ya ketidakselamatan dan ketidakbahagiaan itu ketika bukan berdasar kepada atau pada Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran itu makhluk hidup. Artinya ini sesuatu yang diciptakan oleh Allah, ya, dalam arti memiliki roh. Nah, setiap huruf-huruf yang dipilih oleh Allah menjadi Al-Quran, menjadi lafaz Al-Quran, ini adalah kalimat yang memiliki kehidupan, yang memiliki hak untuk diperlakukan tidak sembarangan. Bahkan nanti kalau kita belajar dalam kitab At-Tibyan misalkan, kita akan ketemu bagaimana perlakuan terhadap orang yang hafal Quran itu harus dibedakan dengan perlakuan orang yang belum atau tidak hafal Al-Quran. Ada perlakuan khusus, ada penghormatan khusus yang diberikan kepada orang-orang yang membawa Al-Quran atau hafal Al-Quran. Itu memang ada pembahasannya. Jadi sama-sama ghibah, sama-sama menggunjing. Kalau yang digunjing adalah orang yang memiliki hafalan Quran, itu dosanya lebih besar daripada orang yang digunjing namun belum atau tidak hafal Quran. Tidak ya. Sama-sama mendzalimi, menyakiti, tidak. Ya makanya nanti mbak-mbak, kang-kang bisa jadi mbak belum hafal atau tidak hafal, suaminya hafal Quran bisa jadi, atau kang-kang tidak hafal atau belum hafal tapi istrinya hafal Quran misalkan, bisa jadi. Maka Anda harus siap dengan memperlakukan dengan perlakuan yang khusus. Jadi semuanya orientasinya adalah bagaimana aktivitasnya itu adalah aktivitas yang bisa menjaga Al-Quran. Jangan sampai setelah Anda nikahi, naudzubillah min dzalik, malah Qurannya enggak kepegang, Al-Qurannya malah disorientasi, orientasinya tidak lagi kepada Al-Quran, tapi mungkin bisnis, maaf ya, malah menjadi orang awam biasa, kayak ibu rumah tangga begitu, hanya masak, jalan-jalan, naudzubillah min dzalik. Ingat ya, yang tanggung jawab itu nanti suami. Maka bagi mbak-mbak yang punya hafalan Al-Quran, pastikan Anda nanti memilih pasangan atau suami yang paham tentang ilmu Al-Quran atau memperlakukan orang yang memiliki hafalan Al-Quran. Jangan sampai salah, karena ketika salah dikhawatirkan Anda diperlakukan secara salah pula. Yang itu berarti ya rugi dua-duanya. Suaminya rugi karena sebagai penanggung jawab dan nggak bisa bertanggung jawab dengan baik. Anda yang satu sisi sebagai penghafal, penjaganya juga tidak bisa melakukan tugas menjaga, menghafal dan seterusnya. Jadi maka yang paling berat itu, kalau dulu ya kakak-kakak kami itu menceritakan ya gitu. Ya salah satu saja sing hafal Quran, sama-sama Al-Quran, ya suaminya hafal Quran atau calon suami hafal Quran, perempuannya juga menghafal Quran itu berat. Apalagi punten-punten yang secara ekonomi belum mampan, ini biasanya terganggu. Maka kami disarankan salah satu saja, ya, agar terjaga. Ya kecuali tentu
memiliki kemapanan ilmu, kemapanan sosial, kemapanan ekonomi maupun nggak apa-apa. Artinya disiapkan piranti-pirantinya, disiapkan perangkat-perangkat pendukung. Kalau enggak kasih kan. Nah ini contohnya begitu. Jadi termasuk man a'radu anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Ya bagaimana Al-Quran yang jelas menjadi sumber kebahagiaan dan keselamatan menjadi tersia-siakan. Nauzubillah. Ini harus menjadi catatan penting dalam sejarah kita nanti. Ya, bagi mbak-mbak atau kangkang yang nantinya diberi anugerah oleh Allah untuk menjadi pendamping atau memiliki pendamping penghafal Al-Quran. Satu sisi berkah, tapi satu sisi sekali lagi itu adalah tanggung jawab yang berat, tanggung jawab yang besar. Anda nggak boleh, misalkan kangkang ya punya istri menghafal Al-Quran, nggak boleh dibebani pekerjaan yang lebih sehingga mengganggu hafalan atau tidak bisa istrinya menjadi orang yang deres menjaga Al-Quran. Punten-punten ya. Maka di Lite ini saya termasuk orang yang mempunyai pilihan, tentu tidak harus diikuti ya, tapi kami punya pilihan. Ya seandainya Anda nanti bekerja ya, saya bekerja ya laki-laki enggak boleh. Istrinya di rumah saja. Apalagi yang tadi yang punya hafalan Al-Quran. Karena kasihan ya, satu sisi nafkah itu tanggung jawab sama suami. Kalau ada fenomena istri bekerja atau pastikan Anda harus siap dengan segala konsekuensi. Ada hak-hak yang tidak bisa dipenuhi oleh seorang istri yang bekerja. Ini mbak-mbak kan hampir semuanya kuliah. Kalau kuliah orientasinya hampir pasti adalah menjadi perempuan atau wanita karir. Dalam Islam itu menjadi pembahasan khusus. Saya tidak bermaksud melarang, tapi mengingatkan betapa Anda akan banyak melakukan kewajiban yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Begitu ya. Ingat ya, urusan nafkah tanggung jawab siapa? Kalaupun Anda bekerja, pastikan suami ridho, suami ikhlas. Ada beberapa kewajiban-kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan. Ya, makanya Anda harus nawa itu prinsipnya harus jelas. Dengan siapa nanti Anda menikah, kriterianya bagaimana harus dipahami. Ya, jangan sampai Anda nanti membebani istri sampai ngutang wae istri sing ngutang. Itu pelanggaran berat. Jadi ini yang diajarkan dalam kitab Khasyiatul Bajri juga sama. Nafkah seorang suami kepada istri itu tidak bisa hilang dengan lewatnya waktu. Alias apa? Masa-masa lalu ketika zaman sedih, zaman perjuangan, maka ketika tidak dikasih apa-apa, kemudian suatu saat suami mampu, itu wajib dikasih, dibayar. Ini yang dicontohkan oleh Simbah almarhum Kiai Zainal Abidin Munawwir. Ini sebagai contoh saja ya. Beliau ini kan pekerjaannya yang paling pokok kan ngaji. Dan beliau ini salah satu teladan kami bahwa beliau ini nggak mau digaji oleh pondok. Beliau ngajar siang malam tidak mau menerima gaji. Nah, kebetulan Bunyai itu adalah salah satu anggota dewan partai tertentu di wilayah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, begitu ya. Saya tahu betul waktu itu karena ibu cerita Muhammadin kemarin bapak ngasih saya uang sekian puluh juta sebagai nafkahnya bapak yang sekian tahun yang dihitung belum diberikan. Akhirnya saya bilang, ya sudah tidak usah pak uangnya untuk pondok atau untuk kepentingan yang urgent, karena bapak sudah mengizinkan saya pergi dari rumah untuk menjadi anggota dewan. Itu sudah sebuah kesempatan yang saya anggap sama dengan memberi nafkah. Karena sebagaimana kita tahu kalau anggota dewan kan ada gaji, tunjangan dan seterusnya. Itu yang terjadi. Jadi sekali lagi, dengan siapa nanti Anda nikah, pastikan Anda paham betul tentang hak maupun kewajiban. Kemarin yang kita pelajari bulan Ramadan kemarin, atau
yang malam hari itu ya, al-masail al-muta'alliqah bil mar'ah as-salihah wal mar'u as-salih, segala macam problematika yang berkaitan dengan ya wanita yang salihah dan laki-laki yang salih, itu untuk menjadi salah satu catatan penting Anda ketika nanti akan berumah tangga, bahkan sampai berumah tangga. Bagaimana Al-Quran memberikan pedoman, memberikan regulasi begitu tentang hak dan kewajiban. Jadi ya punten-punten mohon ya, ini pesan saya kepada mbak-mbak, suatu saat kalau Anda meneruskan karir Anda, apalagi yang jadi guru-guru ini atau calon guru ini, pastikan Anda harus memiliki izin atau ngantongi izin dari suami Anda untuk keluar rumah dalam rangka tugas mulia, semulia apapun menjadi tidak mulia, misalnya kalau itu tanpa izin suami. Inilah yang diajarkan oleh Bunyai itu, beliau kalau mau tindak itu mesti salim dulu. Ya, ketika bapak belum salim dia nggak akan berangkat. Kalau ada di kelas ya beliau datang ke kelas untuk salim, begitu ya. Karena laki-laki dan perempuan batal, saya masih ingat betul yang jadi Bunyai itu ada kalau saling dengan bapak itu sorbannya bapak ditaruh di atas sehingga ketika saling ya terhalang dengan sorban. Jadi astane bapak, tangannya bapak itu diduduki pakai sorban beliau, kemudian ibu nyium tangan yang tertutup dengan sorban. Artinya bapak yang ngajar dalam keadaan suci tetap dalam keadaan suci, ibu yang mau berangkat ke gedung dewan itu juga dalam keadaan suci. Ini saya kira teladan yang bisa saya sampaikan dari kerabat almarhum begitu ya, Simbah Kiai Haji Zainal Abidin, dan kami memanggilnya di sana bapak. Jadi bagaimana bapak itu ketika dipamit dalam keadaan beliau sedang terus Quran, dalam keadaan ngajar, dan ketika salim atau ketika salaman musafahah, tangannya bapak itu atau bahasa harusnya astani bapak itu ya ditutupi dengan sorban, kemudian ibu mencium sebagai usaha satu ya pamit untuk minta ridho tiap hari loh Pak, bukan tiap minggu, tiap hari. Yang kedua kalinya bagaimana kita bisa melihat pandangan bagaimana beliau itu mau berusaha untuk menjaga daimul wudu, tetap ana wudu nih, orang plak-plak wudu. Paham ya? Karena dalam mazhab Syafi'i suami istri itu membatalkan wudu. Memang mazhab sebelah Hambali misalkan itu suami istri tidak batal. Ya, dengan dalil Rasulullah Muhammad SAW suatu ketika beliau ketika sholat malam, karena rumahnya beliau tidak luas, sahabat Aisyah sekaligus istri beliau berada di depan, kemudian ya tangannya Nabi ketika sujud itu mengenai kaki sahabat Aisyah. Nabi tetap melanjutkan sholat alias tidak mengatakan batal. Nah dari situ ulama berbeda pendapat, maka jangan heran suami istri itu membatalkan wudhu nggak Pak? Jawabannya adalah khilaf. Mazhab Syafi'i selain Hambali, Syafi'i termasuk itu mengatakan batal, tapi mazhab Hambali mengatakan tidak batal. Karena kita bermadzhab Syafi'i ya batal. Kenapa batal? Karena hal itu atau kejadian yang dialami Nabi itu termasuk min khosaisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk hal yang khusus yang hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu Nabi memiliki beberapa syariat khusus yang tidak bisa ditiru, bahkan tidak boleh ya ditiru oleh umatnya. Semisal Nabi itu boleh puasa wisol, puasa 2 hari berturut-turut. Kalau bagi haknya Nabi itu boleh, tapi kalau kita tidak boleh. Misalkan puasa Senin Selasa, karena kita mungkin orangnya kuat, hebat dan seterusnya, sehingga 2 hari nggak makan itu kuat. Kalau mengikuti Nabi jelas nggak boleh, meskipun Nabi mempraktekkan. Karena apa?
ini memang 8 nabi, tapi dalam kajian usul fikih nanti termasuk min khosaisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Nabi memiliki istri lebih dari 4, itu juga termasuk min khosaisin Nabi. Terus kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu umatnya yang perempuan itu fi majlisil aba lil abna, posisinya seperti orang tua kepada anak. Dalam arti apa? Melihat, memandang, memegang, tidak batas. Contoh itu. Jadi inilah yang menjadi persoalan. Makanya yang kami pahami tentu sebagai pengikut mazhab Syafi'i, ya ingat-ingat ya tentu kalau memang tidak urgent ya sok monggo salaman dengan membatalkan dengan salaman aja. Tapi kalau memang mohon maaf ya suami lagi terus atau istri lagi terus ya salamannya pakai penutup. Itu yang saya lihat sendiri. Jadi sorbannya Mbak Zainal itu modelnya sorban yang dikalungkan di leher. Ya tipis itu kainnya warnanya putih. Ya kemudian Pak salim Pak, Bapak otomatis tangannya harus ditutupi pakai sorban terus ibu nyium. Itu yang saya lihat. Ya tolong mbak-mbak yang nanti yang bekerja entah sebagai guru, entah sebagai pengusaha atau apapun nama Anda sebagai wanita karir, tolong tiap hari itu saling pamitan jaluk ridhoni bojo. Dan di saat itu saya pastikan Anda tidak melaksanakan kewajiban. Artinya kalau seorang suami tidak memberikan nafkah yang lebih, Anda harus paham, Anda harus tahu itu. Karena Anda tidak melaksanakan kewajiban, maka otomatis haknya pun tidak didapatkan kan gitu. Kalau teori keseimbangan kan gitu. Kalau ada kewajiban yang tidak dikerjakan, maka ada hak yang tidak diberikan kan gitu. Itu harus dipahami. Jadi aja dong-lendeng. Saya sudah capek-capek kerja. Capek kerja itu kewajiban sopo. Punten Mbak. Jadi ini saya ingatkan, tidak bermaksud melarang, tapi tahu prosedurnya maksud saya. Ya. Dan itu dibahas di forum santri bagaimana seorang perempuan bekerja, perempuan meninggalkan tanggung jawab di rumah itu boleh, asal salah satu syaratnya yang saya ingat betul adalah harus memiliki iffah. Iffah itu adalah menjaga diri, kehormatan diri dan kehormatan suami. Diling-ling. Jadi nggak boleh sembarangan kongko-kongko kemana, nggak boleh. Itu ada hukum. Ketika ada hak yang tidak bisa dikerjakan harus minta ridho. Ada kewajiban yang tidak bisa dikerjakan harus minta ridho. Ada prosedur-prosedurnya. Insya Allah saya bukakan nanti ada beberapa yang jelas. Satu iffah, catatan pertama iffah, bisa menjaga kehormatan diri dan kehormatan suami. Terus Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yawma'in zurqa. Yauma ing dalem dina, di hari. Yauma ing dalem dina, di hari. Yunfakhu den tiupake, ditiupkan fis-suri ing dalam sengkala. Ya orang mengatakan trompet. Ai al-qarni tegese sengkala ya, trompet. An-nafkhati kang den tiup as-saniyati kang kaping 7. Jadi ini Al-Quran sedang berbicara kehidupan futuristik kita, kehidupan masa depan kita. Bahwa Al-Quran menceritakan bagaimana semua manusia nanti semuanya akan mati,
berarti itu akhir dari kehidupan dunia. Kemudian setelah mati semuanya, ya kan, kemudian ditiupkan sengkala yang kedua, an-nafkhah as-saniyah, yang semuanya menjadi hidup. Ini termasuk min akhbaril ghuyub, termasuk informasi-informasi gaib, informasi-informasi yang tidak bisa dilihat oleh mata tapi dibenarkan secara keyakinan bahwa manusia kita semuanya ini semuanya total akan meninggal, akan tiada pada tiupan pertama. Dan ketika sudah meninggal di alam kubur atau alam barzakh, itu akan ada tiupan kedua sebagai permulaan start dari kiamat. Nah, ayat ini berbicara tentang start atau permulaan dari wa nahsyur lan bakal ngumpulake sapa ingsun wa nahsyur lan bakal ngumpulake sapa ingsun al mujrimina ing pira-pira wong kang lakoni dosa, orang-orang yang berbuat dosa, al kafirina kang padha kafir-kafir, yauma idin ing dalem ikine, yauma idin ing dalem ikilah yauma yunfahu ruskon hale kelabu wajahnya suram, apa wajah kelabu atau wajahnya suram, ruskon hale suram wajahnya, uyunuhum apa piro-piro mripate mujrimun, ya jadi matanya ini menjadi kelam, ya. Ma'asawadi wujuhim sertane irenge hitamnya piro-piro wajah mujrimun. Jadi ini informasi data ilmiah, data pustaka, ya, yang menjadi gambaran atau deskripsi bagaimana kehidupan awal dari kiamat bagi orang-orang al-mujrimin, orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Dikabarkan bahwa orang-orang yang sampai meninggal dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, tentu konteksnya ayat ini tadi tidak beriman pada Al-Quran, maka dibangkitkan dari alam kubur setelah tiupan sengkala yang kedua, mereka ini matanya menjadi ya kelabu, atau bengap, terus wajahnya menjadi hitam, bekas kekafiran di dunia. Maka kita kemarin sering mendengar dan saya alhamdulillah punya kesempatan membaca beberapa literatur kitabnya Profesor Dr. Wahbah Zuhairi yang menjadi bahan primer disertasi saya. Ini saya sering mengatakan ya bahwa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam man mata ala ma'asya, orang itu besok akan mati sesuai keadaan dia hidup. Jadi kalau hidupnya kebiasaannya berbuat baik, maka informasi dari hadis ini ya dia meninggalnya dalam keadaan baik. Naudzubillah. Orang kebiasaan hidupnya enggak jelas atau ngalor ngidul, ngetan ngulon sana kemari, pokoknya ra jelas ngono kuwi. Maka yang terjadi kehidupannya pun seperti itu sebagaimana kehidupan di dunia. Maka untung sekali bagi kita yang punya tekad, punya keinginan kuat kalau hidup kita ini yang tersisa ini diniati nguluhu ilmu. Saya sering mengatakan kepada mbak-mbak kangkang, tafsir yang kita pelajari kalau saya hitung secara waktu minimal 18 tahun baru khatam. Kira-kira umur saya sampai nggak di 18 tahun? Nggak apa-apa. Kalau kita belum sampai 18 tahun alias kita belum khatam,
berarti kita punya status syahid kalau meninggal. Kalaupun umur kita lebih dari 18 tahun, kemungkinan mbak-mbak masih bisa ngaji, mungkin dengan perantara media atau apapun itu ya, sehingga bisa khatam, ya alhamdulillah. Kenapa? Punya kesempatan mempelajari Al-Quran plus tafsirnya sampai khatam, 4 tafsir lagi, punten lagi. Jadi artinya apa? Ya santai-santai saja. Kalau kita komitmennya adalah umur yang tersisa ini diniatkan untuk ngaji, untuk belajar Al-Quran, untuk belajar tafsir. Ya memang tidak kita kebut, tidak kita kejar dalam tanda kutip dihatamkan dalam 1 bulan. Ya bisa saja. Kalau kami di Pati atau di Saran, di Ploso itu kalau kita tafsir Jalalain cukup waktu 18 hari. Almarhum Mbah Abdul Rahim masuk pondok mus, ini pamannya Mbah Maimun, itu wiridannya itu setiap Ramadan itu ngaji tafsir Jalalain. Itu tidak lebih 20 hari beliau khatam ya, tafsir tiap hari, tiap tahun. Jadi wiridan. Maka nek santri mus itu mesti duwe ijazah tafsir Jalalain. Ya, itu Mbah Him, itu muridnya Mbah Jazuli Poso. Jadi ya begitu. Apa yang akan terjadi dengan kita ketika mati, kata Nabi, man mata ala ma'asya, itu belum selesai. Kemudian di halaman berikutnya di jilid 1, Profesor Dr. Wabaswiri mengatakan, mengutip ada keterutan dan ada keterkaitan. Keterurutan dan keterkaitan. Kalau saya sampaikan dengan bahasa ilmiah saya, keterurutan dan keterkaitan. Keterurutan apa? Bahwa kita itu kan mati dulu tuh. Hidup mati baru akhirat kan. Hidup kita saat ini, mati nanti di alam barzakh, terus kemudian hari kiamat setelah ayat ini kita pahami. Peniupan sengkala yang kedua itulah kehidupan atau start kehidupan hari kiamat. Nah, itulah kalau dalam akidah namanya yaumul ba'si, hari kebangkitan dari kubur. Nabi memberi informasi yang sangat berharga bahwa kita ini besok kalau dibangkitkan dari kubur itu seperti keadaan kita ketika kita hidup. Ketika kita mati meninggal. Wa yub'atsu ala ma mata, dan manusia itu dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sebagaimana dia meninggal. Meninggalnya kita sesuai kebiasaan kita hidup, bangkit kita dari kubur sebagaimana ketika kita posisi meninggal. Nek kita memahami seperti ini kan rugi loh. Wong gur modal niat pengen ngaji sampai mati tak abad loh. Kok ora gelem sia-sia loh. Soal teknis bagaimana ya nanti. Pokoknya niatnya dirawat. Niatnya dirawat terus dirawat. Kalaupun kita nggak sampai maksimal, minimal kita punya harapan anak cucu kita nanti. Ya, ini yang selalu saya sampaikan. Ya, jadi kalau ibu saya almarhum mendengar saya ngaji Fathul Mu'in itu nangis. Saya tanya, kok malah nangis, Bu? Ya nangis itu nangis bahagia nang. Kenapa? Saya dulu waktu di Jombang di Denanyar itu, ketika dinikahkan sama orang tua dalam keadaan ngaji Fathul Mu'in nggak selesai, karena suruh pulang dinikahkan dengan bapakmu itu, dengan abahmu itu, sehingga saya berdoa, ya Allah, saya kok nggak bisa hatam, saya harus ngaji, tapi sisi lain saya harus taat sama orang tua. Semoga nanti anak cucu saya ada yang punya kesempatan ngaji Mu'in gitu. Jadi yang saya maksud, abadnya apa sih merawat niat gitu. Jadi rugi toh mbak kakang, nggak mau merawat niat. Jadi tolong dijaga dengan baik atau caranya ngono kuwi. Jangan diputuskan dulu baru matur sowan ojo. Boleh kok, saya boyong kok. Ya gimana nggak boleh, wong sudah ngomong kok gini kok. Mestinya kan jalur pertimbangan saya masukkan ngono kuwi kan. Nek ajabe mondok kan ngono. Ya toh. Artinya kita kan bisa memberikan masukan, bisa memberikan arahan dan sebagainya. Minimal kita tuh ingin ngasih masukan, ngomong loh Mbak, Kang, tolonglah Kang, kesempatan yang ada ini diniati untuk tholabul ilmi biar nanti
kalau kita meninggal punya status yang jelas. Status yang sama adalah status sebagai syahid, karena orang yang meninggal dunia dalam keadaan thalabul ilmi, mencari ilmu, itu termasuk min ba'di syuhada'il akhirat, termasuk kategori syahid akhirat. Ini yang diuraikan dalam kitab Fathul Mu'in dan sarannya I'anatul Talibin ketika menjelaskan syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Yang saya sebutkan secara inti, syahid ada 3, syahid dunia akhirat, syahid akhirat, syahid dunia. Ono lho, mau akhirat tok ya alhamdulillah, dunia tok ya alhamdulillah, dunia akhirat ya alhamdulillah. Tapi dunia akhirat kayaknya nggak ada sekarang. Dunia akhirat itu ya kalau dulu ya adanya ya ketika perang melawan Belanda, melawan Jepang sebagai orang-orang kafir yang melarang kita ibadah di Indonesia, di rumah kita sendiri, tempat kita sendiri. Sekarang sudah nggak ada perang-perangan sekarang itu. Jadi ya perang medsos itu bukan perang sesungguhnya, bukan jihad yang sesungguhnya. Makanya yang penting udahlah diniati saja ngaji, dirawat mimpinya dengan harapan ya syukur-syukur kita yang paham, kalaupun tidak kita masih bisa punya harapan kepada anak cucu kita nanti. Jadi aja terus wah puyeng untuk jus rolas, puyeng dapat jus 13, jus 15, iben ini mandek, stagnan, hati-hati loh mbak. Kan Anda harus punya mimpi, Anda punya visi misi ke depan. Kalau Anda akan punya anak, Anda akan punya generasi. Toh kalaupun yang hafal adalah anak Anda, generasi Anda ispot dua itu. Ayo siapa? Anaknya kan ngangkat orang tua. Iya kan? Cucunya kan ngangkat baik kan? Sebagaimana yang kemarin kita kaji dalam tafsir Ibnu Katsir, 40 orang yang akan mendapatkan syafaat dari orang yang memiliki kemampuan menghafal Al-Quran. Tentu ya saya tidak bermaksud menghafalkan segala-galanya tidak, tapi indikatornya ya hafal dan paham. Tentu kalau saya tidak hanya sekedar hafal ya, tapi paham, hafal dan paham. Jadi levelnya hanya level 1-2. Kalau kita mengikuti kategorinya kayak asin kan gitu. Level pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mentadaburi, kan? Keempat mengaplikasikannya dan memegang sampai hari kiamat. Maksudnya sampai kita mati. Ya, sekarang dilanjut ya, surat Toha ayat 103 ya. 102 ya, 102 tafsir Jalalain. Ayat berikut ini merupakan badal, dalam kurung penjelasan pengganti. Badal garis kurung penjelasan pengganti dari hari kiamat. Dari hari kiamat. Bahwasanya hari kiamat itu dimulai. Hari kiamat itu dimulai. Hari kiamat itu dimulai dari ditiupkannya, hari ditiupkannya sengkala, ditiupkannya sengkala pada tiupan yang kedua. Pada tiupan yang kedua. Kami Allah akan mengumpulkan orang-orang yang kafir itu setelah ditiupkan tadi ya. Kami akan mengumpulkan orang-orang yang berbuat dosa itu atau orang kafir itu setelah peniupan ini. Setelah peniupan ini dalam keadaan ya muram,
dalam keadaan muram wajah, muram terus yaitu matanya terlihat suram, nggak normal kayak, maaf ya, nggak normal kayak hidup ini, matanya suram dengan disertai wajah yang berubah hitam, dengan disertai wajah yang berubah hitam, geseng cara Cirebon, naudzubillah min ya toh. Nah ini informasi tambahan, atau kalau kita nggak ngaji kitab lain ya kita selesai hanya di sini. Tapi kalau kita mau studi komparasi, mau membaca literasi yang lain, misalkan dalam kitab Fathul Mu'in, yang paling gampang ya, yang paling kita dekat karena kita pelajari setiap malam Rabu, itu nanti kalau bab wudu itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ngendika ya, sempurnakanlah wudumu. Maksudnya Nabi menyuruh kita untuk melaksanakan wudu dengan baik, kerjakan rukun dan sunnah-sunnahnya. Kenapa? Kata Nabi, besok di hari kiamat umatku itu hurran muhajjilina. Hurran muhajjilina itu bersinar wajah dan kakinya. Berarti ini adalah pengecualian atau kekhususan orang-orang yang ahli ibadah meninggal dalam keadaan iman Islam. Syukur-syukur, mohon maaf mbak Kangkang yang Anda punya kesempatan ngaji seperti ini, syukur-syukur nanti kalau sudah di rumah, sudah berumah tangga, tetap budaya menjaga wudhu dijaga, bukan karena COVID toh, bukan karena COVID Anda ini budaya wudhu itu lebih bagus, itu karena kita selalu menjaga kebersihan, cuci tangan terus, istinsak menghirup hidung air ke dalam hidung, agak kecil, terlalu kecil. Kalau hanya untuk COVID, naudzubillah min dzalik, terlalu kecil. Kenapa? Kita lebih dari itu. Kenapa? Ini adalah satu tanggung jawab untuk bagaimana apa yang disabdakan Nabi semoga terjadi pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi wajah wong sing ahli wudu sing sempurna, yang isbah, ada kalimat isbahul wudu, menyempurnakan wudu, itu maksudnya bagaimana? Syarat rukun sunnahnya wudu dikerjakan dengan baik, itu efeknya besok di hari kiamat, maka umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita ini wajahnya akan bersinar, tidak menjadi geseng kayak ayat ini, tafsir ini, ya, dan kakinya juga bersinar. Jadi gampang niteni umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sing wajahnya cerah-cerah kayak bekas wudu. Maka nanti kalau kita belajar lagi, ini tambah lagi nih. Kalau kita belajar kitab Hikmatut Tasrif wa Falsafatuhu, salah satu kitab syariat dan filosofinya yang ditulis oleh salah seorang profesor di Universitas Al-Azhar, namanya Syekh Ali Al-Jurjawi. Ini kajian kami di Fakultas Syariah dulu. Itu dikatakan bahwa ketika kita wudu, ketika kita membasuh wajah, ya, itu harus sambil diniati ngresiki dosa-dosanya awak dhewe. Diniati apa? Membasuh, membersihkan dosa. Dan ini nanti dijelaskan kenapa wudhu pertama kali yang dibasuh adalah wajah. Awas ya. Kalau soal mencuci tangan, soal mencuci berkumur atau insitak itu sunnah, bukan fardu. Kalau dari pertanyaan kenapa wudhu pertama kali yang dibasuh adalah wajah, enggak yang disunahkan itu kan apa? Yang dibasuh kan kedua tangan, mikir kamu itu bukan rukun, itu sunnah itu. Kalau yang dibasuh pertama kali ketika rukun itu basuh wajah. Dan situ dijelaskan kenapa wajah pertama kali yang dibasuh ketika wudhu. Itu Syekh Ali Al-Jurjawi mengatakan ijtihadnya beliau tentu, dan kita tentu percaya kapasitas beliau. Itu karena apa? Wajah adalah anggota tubuh yang paling banyak memberikan kontribusi maksiat. Kenapa wajah dulu ya? Bukan yang lain, bukan tangan. Cuci tangan ketika Anda mau wudhu itu bukan rukun, tapi sunnah. Istinsak atau ketika Anda wudhu itu bagian rangkaian sunnah.
Kalau yang basuh pertama dan rukun itu adalah wajah. Dan kenapa wajah pertama dan utama? Karena wajah adalah anggota kita dari sekian anggota tubuh kita yang paling banyak memberi kontribusi maksiat. Mata, maksiat mata. Mulut, maksiat mulut. Hidung, maksiat hidung. Punten-punten. Dan kaedahnya kalau saya dulu ngaji, setiap lubang tubuh kita yang paling lebar itu yang paling banyak kontribusi maksiat. Punten-punten. Nggak usah disebutkan ya yang bawah, tapi yang atas dulu. Itu kontribusi terbesar adalah setiap lubang yang paling gede bolong lubang. Maka itu ya kita harus pahami ya. Jadi ayat ini kita baca sebagai data awal, sebagai middle teorinya. Nah, terus bawahnya variabelnya tadi, berarti Pak, bagaimana dengan kita yang beriman, insya Allah buat kita pertahankan sampai mati dan harus diusahakan sampai mati, ya kita tidak menjadi wajahnya hitam, tapi berwajahnya putih. Terus bagaimana kita memahami bagaimana bisa menjadi putih? Wudu sing sempurna. Dan ketika wudu sing sempurna bagaimana? Ya tentu belajar fikih yang benar. Yang kedua, mentalitas ketika kita membasuh wajah, mentalitas bahwa kita sedang membasuh dosa-dosa dalam wajah itu sendiri. Yang paling banyak. Pemane wong wedok. Punten. Nabi yang ngendika bukan saya. Kalau yang ngendika saya bisa tersinggung. Yang perempuan. Bias wah itu. Oh iya karena ustadznya laki-laki ngomongnya wong wedok. Nabi sendiri mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu memang perempuan karena mulutnya yang suka ngomel-ngomel dan seterusnya. Saya tidak bermaksud mengatakan siapa-siapa, tapi itu informasi ilmiahnya, data regulasinya begitu. Yang laki-laki juga sama, ya tentu potensinya juga sama. Artinya yang dilihat Nabi waktu Mi'raj seperti itu. Jadi ini ya, ayat ini satu, tapi penjelasannya bisa banyak. Minimal saya bisa menggunakan 2 kitab untuk menambah penjelasan kitab ini. Pertama, saya menggunakan pendekatan kitab Fathul Mu'in dan Sarannya Qulubin tentang bagaimana orang mukmin ketika meninggal dan ketika bangkit dari kubur wajahnya bersinar. Itu Fathul Mu'in. Dan bagaimana agar wajah kita bersinar, maka wudhunya yang benar dan diniati ketika basuh wajah ngersi dosa-dosanya wajah. Itu menggunakan kitab Hikmatul Tasawuf atau Falsafah. Satu data tapi harus ditambahi, harus dilengkapi dengan berbagai keterangan. Untuk apa? Ya untuk menambah wawasan. Itu contohnya